Duduklah di tempat yang nyaman selama ibadah online berlangsung. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah. Fokus dan matikan gadget untuk sementara waktu. Shalom, selamat pagi, jemaat terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa karena kami tahu kami menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Saat ini adalah saat yang indah untuk kami bersekutu bersama-sama Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang melawat kami, pribadi lepas pribadi, setiap orang dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya berkat Tuhan tercurah buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Katakan sama-sama, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali katakan, bagai Raja Wali, oh, melintasi gunung tinggi. Oh, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
kuat, tetap tenang di dalam Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita diingatkan bahwa kehidupan ini bukan tentang keberadaan kita, bukan tentang kebutuhan kita yang sudah terpenuhi, tetapi bahwa Tuhanlah pusat dari segalanya. Tuhanlah yang terutama di dalam hidup ini. Dan segala sesuatu adalah tentang Dia, tentang Tuhan. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you be the center of it all. Jesus, be the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. Oh, nothing else matters. Nothing in this world will do. You're the center, God. Jesus, you're the center. And everything revolves around you, Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. It's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be center of your church. And every knee shall bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, oh Jesus, Jesus, dimuliakan,
Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang bertahta. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami, buat sukacita yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul bersama seluruh keluarga kami dalam keadaan baik. Kami bersyukur buat pemeliharaan Allah yang selalu Kau nyatakan bagi kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk bersama-sama duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu yang terus menuntun kami, yang membawa kami kepada kemenangan, untuk menjadikan kami menjadi sama seperti Engkau, ya Yesus. Berbicaralah Tuhan bagi kami siap mendengarkan. Berikan hikmat bagi hamba dan seluruh jemaat yang di rumah yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap saudara dalam keadaan baik, karena kita semuanya berada dalam perlindungan dan naungan Tuhan yang hidup dan berkuasa. Pagi hari ini saya rindu berbicara tentang satu poin tema firman Tuhan yang akan saya ambil, yaitu tentang air kehidupan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang air, jelas sekali air ini berhubungan dengan kenyataan bahwa di dunia ini 71% dunia ini diselimuti oleh air. Kita mendapatkan air dalam bentuk cair atau padat ataupun gas yang menutup seluruh permukaan bumi. Terutama air terdapat dalam kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, laut, sungai, dan dunia ini diselimuti oleh uap air. Oleh karena itu hampir 1,4 triliun kilometer kubik dunia ini dilingkupin oleh air. Manusia pun sangat membutuhkan air. Dalam tubuh manusia terdiri dari 73% yang terdiri daripada air. Dan air ini dibutuhkan untuk membantu metabolisme kehidupan kita. Kita membutuhkan paling enggak 2 liter air dalam setiap harinya yang harus kita minum. Saudara kasih dalam Tuhan, air dihubungkan dengan kehidupan. Tetapi yang akan kita bicarakan ini bukan hanya air yang bisa menghidupi kita secara fisik, tetapi air yang bisa menghidupkan kita secara rohani.
dalam perjumpaan Yesus dengan seorang wanita Samaria, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria dikisahkan. Pada saat itu, Yesus telah melayani, dia melintasi daerah Yudea dan kembali ke Galilea. Di perjalanan ia harus singgah di daerah Samaria. Dalam Yohanes 4 ayat 4 dikatakan, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota yang di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sikar dalam perjanjian lama dikenal dengan kota Sikem. Di tempat inilah, di Sikem inilah, ada yang namanya sumur Yakub. Di situ terdapat sumur Yakub, di mana Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur. Hari itu kira-kira pukul 12 siang. Saudara, pada waktu itu Yesus dalam melayani tidak ada kendaraan, tidak ada motor, tidak ada mobil. Bahkan Yesus tidak menggunakan kuda atau keledai. Tetapi pada saat itu Yesus berjalan kaki. Dalam kesempatan itu Yesus sangat letih sekali. Oleh karena itu ia harus singgah, dan kebetulan ada sebuah sumur yang di situ terletak di kota Sikem itu, dan disitulah terjadi percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria. Saat Yesus duduk di situ, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Saudara, ini sebuah kegiatan yang tidak lazim. Seorang wanita Samaria datang untuk menimba air di tengah hari, di siang hari bolong, jam 12. Ada apa dengan wanita ini? Mengapa ia berbuat seperti itu? Biasanya wanita-wanita Samaria ataupun wanita-wanita yang di Yahudi sana, mereka menimba air di pagi hari atau di sore hari. Tetapi wanita ini di tengah hari, siang hari bolong. Kalau saudara membaca secara teliti, Alkitab menceritakan, ternyata wanita ini memang wanita yang dalam tanda petik kurang baik. Di mana kita bisa membuktikan? Di ayat-ayat yang di bawahnya Yesus bertanya, "Bawalah kepadaku suamimu." Wanita itu berkata, "Aku tidak punya suami." Ya, Yesus katakan, "Saat ini ada 5 suami yang ada di hadapanmu." Dan ini membuktikan bahwa wanita ini memang wanita yang tidak baik. Dalam poin ini adalah sebenarnya poinnya bukan itu. Tetapi Yesus ingin menekankan bahwa mengapa dihubungkan dengan air kehidupan. Karena dalam posisi ini, seorang wanita itu adalah wanita yang memiliki kehausan secara batiniah. Banyak orang sekarang mengalami kehausan secara batiniah. Ya. Ada beberapa orang yang sangat haus terhadap seks, sehingga ia mencari pelampiasan, mencari teman hidup, bahkan lebih dari 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Ada mereka memiliki kehausan tentang kasih sayang, sehingga banyak orang-orang pergi ke tempat-tempat dugem, tempat kafe-kafe dan lain sebagainya, mencari kehangatan hidup, mencari kasih sayang. Haus akan kepuasan dunia dan kedagingan itu, sehingga mereka mencari, mendengar, dan ingin merasakan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Mereka berusaha untuk menjawab kehausan. Dan di dalam kesempatan inilah Yesus memberikan satu jawaban terhadap wanita ini. Dia menawarkan sebuah air, yaitu air kehidupan. Ya, ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Dari dahulu, sejak zamannya orang-orang Israel dikembalikan dari masa pembuangan, zaman Zerubabel dan Yosua, beberapa orang Samaria datang kepada Zerubabel ingin membantu mendirikan Bait Allah. Tetapi pada saat itu orang-orang yang di bawah
kekuasaan Yesua dengan Zerubabel menolaknya. Ia berkata, biar kami mengurusi urusan kami. Dan orang-orang Samaria dianggapnya orang-orang yang tidak perlu ikut campur. Dari sejak itulah terjadi permusuhan. Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Samaria ini orang-orang yang second class. Karena kenyataannya orang-orang Samaria banyak dari antara mereka yang menikah dengan orang-orang Gentile, orang-orang asing. Sehingga dianggapnya ini menjadi orang-orang penduduk kelas 2 yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Dan kenyataan itulah dia bawa terus sampai masa Yesus. Sehingga wanita itu berkata, "Mengapa kamu orang Yahudi?" Ya, kata perempuan itu, "Mengapa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Ini aneh sekali. Kau orang Yahudi yang dikatakan sebagai orang yang bermusuhan, tetapi kenapa engkau meminta air kepadaku? Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Yesus ingin menekankan tentang kehausan lain, bukan hanya haus secara fisik, tetapi kehausan batiniah ini dengan mengatakan, "Akulah sumber dari air kehidupan itu." Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita simak pembacaan kita lebih lanjutnya, bahwa ternyata air kehidupan itu memiliki fungsi yang dahsyat. Ada beberapa fungsi yang bisa saya utarakan saat ini. Fungsi daripada kegunaan daripada air kehidupan yang pertama, kita akan baca ayat 14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Air kehidupan itu memiliki fungsi yang pertama, yaitu membuat kita tidak akan haus selama-lamanya. Saudara, bukan haus secara fisik, karena tubuh manusia terus butuh air. Tetapi kehausan secara batiniah itu terjawab saat kita mendapatkan air kehidupan tersebut. Saudara, renungkan apa yang kita cari di dunia ini. Ya, di dalam kitab Matius dikatakan orang-orang bangsa di luar sana juga mencari makan, minum, sandang, dan papan. Tetapi Yesus memberikan penekanan lain. "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu," apa itu semuanya? "Sandang, pangan, dan papan akan kuberikan kepadamu." Ini jaminan Tuhan. Nah, kalau sandang, pangan, dan papan Tuhan sudah berikan bagi kita, ada satu kebutuhan yang lain yang harus saudara kejar, yaitu tentang kebutuhan batiniah atau kebutuhan rohaniah. Disinilah air kehidupan adalah jawabannya. Saat saudara merasa saat ini di saat-saat yang penat, saat-saat harus menanggung berbagai macam pergumulan, saudara merasa hampa, saudara merasa kosong, hati saudara merasa ada sesuatu yang terhilang. Saatnya yang terbaik bagi kita saat ini, pagi hari ini, itu berkata, "Tuhan, berilah kepadaku air kehidupan itu." Karena orang yang mendapatkan air kehidupan itu tidak akan haus. Batiniah kita tidak akan merasa hampa. Hidup kita akan berkata, "Oh, hidup saya sangat berarti karena air kehidupan itu ada pada kita." Saat ini dunia sedang dilanda dengan berbagai macam keadaan, terutama pandemi saat ini membuat banyak orang bimbang, membuat banyak orang letih lesu, membuat banyak orang tidak memiliki pengharapan. Saat yang terbaik saudara datang kepada Yesus. Karena Yesuslah sumber daripada air kehidupan itu. Ini luar biasa fungsi ini. Masih di ayat yang ke-14, saya akan terus membacakannya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang kedua, ternyata air kehidupan itu yang ada dalam diri kita itu akan menjadi sumber mata air yang terus memancar. Wow, kata-kata sumber ini luar biasa.
Saudara, kita akan bisa menjadi sumber saat kita ketemu mata airnya, yaitu Yesus sebagai mata airnya. Yesus sebagai mata air itu, dan akhirnya saudara akan dijadikan terus juga menjadi bagian dari kelengkapan sumber itu, yang akan terus memancar, dan terus memancar. Dunia membutuhkan saudara sekalian. Mereka yang letih lesu dan bimbang membutuhkan kita semuanya. Mereka membutuhkan apa yang disebut dengan sentuhan-sentuhan rohani. Secara jasmani mereka mungkin boleh mendapatkan sentuhan-sentuhan, tetapi secara rohani mereka memerlukan sentuhan-sentuhan rohani. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa mendapatkan air kehidupan, dari dalamnya akan memancar terus sumber air kehidupan itu. Dan ke sumber kehidupan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam Mazmur 24 dikatakan, seperti rusa yang rindu akan air kehidupan, air. Dan disitulah kita akan mendapatkan. Biarlah saudara kita semuanya seperti rusa yang terus rindu dan terus rindu mencari dan terus mencari Yesus. Pertemuan pribadi dengan Yesus, pertemuan pribadi wanita Samaria itu dengan Yesus mengubah persepsi. Kita perlu bertemu secara pribadi dengan Yesus. Kita perlu bertemu secara pribadi dengan Tuhan kita, Yesus itu. Mengapa di dalam ayat ini dilanjutkan dengan ayat yang ke-23? Ya, ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ayat 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mengapa Yesus mengkaitkannya dengan satu poin ini saat membicarakan air kehidupan? Saudara, air kehidupan bisa didapat dengan melimpah saat kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudara, luar biasa. Apa itu pengertian menyembah di dalam roh dan kebenaran? Di ayat yang di atasnya dikaitkan, ya, kata Yesus kepadanya, ayat yang 20, ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Nenek moyang orang-orang Samaria menyembah di atas gunung Gerizim, karena di situ ada tempat penyembahan atau bait Allah yang didirikan oleh orang-orang Samaria. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung itu dan bukan juga di Yerusalem. Menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah menyembah yang tidak terikat oleh tempat. Bukan di Gerizim, bukan di Yerusalem. Menyembah di dalam roh dan kebenaran bukan hanya di dalam gereja, tetapi saat saudara dalam perjalanan, saat saudara ada di kantor, saat saudara dalam marketplace, saudara bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah tidak terikat oleh tempat, ruang, dan waktu. Dalam ayat itu dikatakan menyembah dalam roh. Menyembah dalam roh artinya saudara bisa berkomunikasi dengan Allah kita, karena Allah kita adalah roh. Salah satu karakter Allah kita adalah Allah yang sifatnya roh. Roh itu tidak terbatas oleh ruang, tidak bisa dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Mungkin saudara hanya sendiri di dalam kamar, saudara mengangkat tangan dan menyembah. Disitulah air kehidupan akan terus memancar dari kehidupan saudara. Akan terus memancar dan akan menjadikan saudara menjadi kuat, menjadi strong dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Ada kata-kata menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu, Yesus katakan, ayat yang di bawahnya, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk mendapatkan air kehidupan itu harus melalui Yesus. Harus lewat Yesus. Ya, makanya bagaimana caranya mendapatkan air kehidupan? Harus lewat Yesus. Ya,
Dan Yesus mengatakannya di ayat yang ke-19. Yesus berkata, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Dan Yesus katakan ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, percayalah kepadaku. Untuk mendapatkan air kehidupan harus percaya kepada Yesus. Bagi pemirsa yang saat ini belum percaya Yesus, saatnya saudara mengambil keputusan untuk percaya Yesus. Saatnya saudara berkata, aku mempercayai Tuhan bukan hanya dari mulut, tetapi dari hati dan keluar melalui tindakan percaya iman kita kepada Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, air kehidupan ini sangat penting di zaman-zaman sekarang. Saudara kita semuanya merasa haus. Banyak hal yang harus kita hadapi membuat kering kadang-kadang. Penatnya kehidupan, beratnya hidup ini, beratnya tekanan-tekanan itu membuat kita kadang-kadang letih lesu. Yesus katakan, akulah sumber air kehidupan. Dan kita harus mendapatkan sumber air kehidupan itu. Karena air kehidupan itu yang memampukan kita terus, menjadikan kita terus memancarkan sumber itu kepada banyak orang. Biarlah di masa sulit ini saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi keluarga saudara. Menjadi berkat bagi tetangga-tetangga saudara. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dapatkan dahulu air kehidupan itu. Caranya mempercayai Yesus, membuat hubungan yang intim dengan Tuhan, menyembah Dia terus dalam roh dan kebenaran, sehingga kita tidak akan terikat waktu kapan, pagi, siang, sore, malam, dimanapun, di gereja, di tempat-tempat pekerjaan kita, dan kapanpun saudara bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Paulus katakan, ada kalanya aku menyembah dengan mulutku, dengan akal budiku. Tetapi ada kalanya aku menyembah dengan rohku, menghidupkan rohku. Sehingga dalam rohku itulah bisa hidup terus berhubungan dengan Sang Khalik. Disitulah saudara akan menerima air kehidupan yang terus memancar, meluap terus, meluap terus, meluap terus. Saudara akan mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya kalau kita tahu bahwa Yesuslah sumber air kehidupan itu. Saudara jangan mencari sumber kehidupan di tempat yang lain. Jangan saudara mencari kepuasan-kepuasan di dunia ini. Saudara mencari kepuasan di dunia ini, nanti saudara kecewa. Karena dunia ini tidak akan memuaskan. Dan sifatnya hanya sementara. Tetapi kalau saudara mendapatkan Yesus yang adalah sumber kehidupan itu, saudara akan tetap kuat, akan strong, bahkan saudara akan memancarkan kehidupan itu. Dahsyat sekali. Saudara kasih dalam Tuhan. Marilah kita merasakan semuanya. Karena kita berada di dalam Yesus. Ini adalah privilege yang Yesus berikan bagi kita anak-anak Tuhan. Orang-orang percaya. Terpujilah Dia, Allah yang hidup. Dialah sumber air kehidupan itu. Dan Dia akan memakai kita. Dari dalam diri kita akan memancar terus air kehidupan itu. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Kalau Engkau kembali ingatkan kepada kami bahwa kami memerlukan air kehidupan itu Tuhan. Banyak sekali yang kami rasakan saat kami menjauh dari Engkau. Kehausan-kehausan itu menimpa dan ada bagi kami. Tetapi kami bersyukur pagi hari ini Kau ingatkan untuk kami terus mencari Engkau sebagai sumber air kehidupan. Engkau yang memuaskan kami. Engkau yang terus mengalirkan aliran Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan exciting terus mencari Engkau. Walaupun dalam keadaan yang sulit saat ini Tuhan, mampukan setiap anak-anak Tuhan untuk mendapatkan, untuk bertemu secara pribadi seperti wanita Samaria. Bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Di tengah kesibukan kami, berikan kesempatan untuk kami bertemu secara pribadi dengan Engkau. Lewat pujian penyembahan kami,
Lewat perenungan firman Tuhan, biarlah kami akan menemukan Engkau. Berkati semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kekasih Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi. Angkatlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Bapa. Kiranya Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, melimpahkan berkat-Nya atasmu, memberkati pribadimu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, karir, dan profesimu, memberkati studimu, memberkati seluruh hidup dan pelayananmu. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui akal. Dalam kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawa